wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Saya selesaikan di modul sebelum kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamidin. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama. Pertanyaan pemantik ini, setuju tidak Bapak Ibu tentang pertanyaan yang pertama? Ya, pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak nggak? Siapa yang setuju kalau hukuman itu mendisiplinkan anak? Ayo Bapak Ibu, siapa kira-kira yang setuju? Setuju nggak? Ya, Pak Jamidin, siapa lagi? Coba Bapak Ibu. Setuju? Berapa orang yang setuju nih? Enggak, berarti semuanya setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Oke, kita lanjut dulu, jangan dijawab dulu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak nggak? Ini anak terlambat, terus saya mau hukum nih dengan cara disiplinnya saya suruh keliling lapangan. Ada yang setuju nggak? Tidak ada, ya, tidak ada, belum pernah. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Penghargaannya di awal apa di akhir, Bu? Iya, memberikannya awal apa akhir? Biasanya yang sudah kita lakukan awal atau akhir? Tapi dikasih tahu dulu nggak? Tidak. Ada sini, misalnya nih ke siapa yang nilainya 100, ibu akan berikan permen coklat. Tidak ya, berarti semuanya bentuknya di akhir. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalau yang tadi, misalnya nih Bapak Ibu, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Hukuman dapat mendisiplinkan anak itu. Kira-kira kalau kita hukum anak tersebut masih melakukan yang sama nggak perilakunya? Anak terlambat kita hukum, gitu ya. Tapi berubah nggak? Paling tidak sedikit berubah, Bu. Sedikit berubah. Ya. Sedikit berubah, walaupun dengan hukuman. Berarti sering dilakukan. Ya. Kalau pemberian hukuman dengan hal positif, kamu nih nggak pernah sekolah, terlambat mulu. Ayo, nanti kamu nggak ada istirahat ya. Nah, pertanyaan yang kedua itu, bagus nggak untuk dilakukan? Dan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, coba Bu Siti pegang sesuatu, anggap aja lagi memegang sesuatu dengan kencang di kepala. Nah, Bu Tiara rayu bagaimana caranya supaya Bu Siti melepaskan genggamannya. Coba. Ayo dirayu, boleh diapain? Apakah Bu Siti membuka genggamannya? Anggap nih Bu Siti ini sesuatu yang berharga. Dibuka ya, berarti berhasil. Dipaksa nggak tadi? Tidak, berarti Bu Siti membukanya sendiri. Oke, kita melihat kembali di sini, ya, dibuka. Berarti kalau kita melihat dari Bu Siti dan Tiara ada kontrol, ya. Jadi penguasaan kontrol itu ada di mana? Membuka dan tidak membukanya itu berarti kontrol itu sebenarnya terdapat di mana? Diri Bu Siti. Nah, kita akan belajar bagaimana kontrol anak itu, bagaimana disiplin positif itu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Di sini kita melihat bahwa perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini yang tadi ya Bu Siti, kalau dulu disebut dengan stimulus respon, sekarang itu disebut dengan yang namanya teori kontrol. Waktu kita kuliah kan pasti dong ini stimulus respon yang kita gunakan. Tapi kalau sekarang ini dalam guru penggerak Merdeka Belajar itu menggunakan yang namanya teori kontrol atau pilihan. Seperti tadi Bu Siti, teori kontrol itu kontrol kita memaksakan orang lain sesuai kehendak kita. Itu stimulus respon. Guru nih memaksakan maunya seperti ini loh, anak-anak maunya harus belajarnya cara saya, cara guru. Tetapi kalau di teori kontrol itu kita sebagai guru berusaha memahami pandangan orang lain tentang
dunia. Nah, paradigma yang baru nih. Selama ini kita di posisi mana? Stimulus respon atau teori kontrol? Masih di sini ya. Memang dulu kita belajarnya kan di sini terus, di stimulus respon ini. Nah, yang kedua, perilaku murid dilihat sebuah kesalahan. Benar nggak Bapak Ibu? Perilaku murid ini yang berantem, yang tidak rapi, kita anggap itu sebuah kesalahan. Nah, teori kontrol itu mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak berbuat kesalahan, sebenarnya itu dia punya tujuan. Tujuannya apa? Nah, di situ kita belajar bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa perilaku anak itu memiliki sebuah tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi Bu Siti sama Bu Tiara bisa dikontrol nggak Bu Siti? Bisa. Kenapa bisa? Genggamannya Bisa terbuka. terbuka, lepas ya. Tetapi kalau di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Hanya anak itu yang bisa mengontrol dirinya. Kita tidak bisa memaksakan anak itu. Kita yang kontrol anak itu sudah nggak bisa. Kita lanjut lagi bahwa pemaksaan saat bujukan gagal. Biasanya nih anak tidak mau, ayo anak-anak gitu ya, maju ke depan. Nggak mau, bener nggak? Kadang anak-anak nggak mau. Nah, kalau nggak mau nggak? Aku kasih lollipop nih, mau maju. Siapa yang mau lollipop maju? Biasanya anak-anak maju nggak Bapak Ibu? Langsung ya lari dapat hadiah. Itu pada waktu di stimulus respon. Kalau misalnya saat bujukan itu udah gagal, tidak berhasil, maka yang kita lakukan adalah sebuah pemaksaan terkadang. Kalau enggak kita bilang gini, anak-anak kalau tidak maju nilainya 0. Kalau tidak maju tidak bisa mengontrol orang lain. Kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada Ibu makna disiplin. Sebenarnya apa sih disiplin? Nih Bapak Ibu, kita baca sebenarnya memiliki sebuah kepatuhan. Ajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa merdeka itu sekarang itu tidak terlepas dari perintah, tetapi cakap bahwa anak-anak itu sudah memiliki kontrol diri. Sudah memiliki kontrol diri akan saya mau lakukan apa, saya mau bagaimana. Jadi bukan sekedar hanya sebagai perintah. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Makanya kita sekarang ini lagi merdeka belajar, kurikulumnya merdeka. Berarti ada sebuah apa Bapak Ibu? Merdeka kebebasan. Anak-anak itu punya pilihan, tidak bisa dipaksa. Karena apa? Setiap orang memiliki yang namanya kontrol diri. Tidak bisa mengontrol. Nilai-nilai kebajikan itu disebut ada di dalam profil pelajar Pancasila. Coba Bapak Ibu kita nyanyi 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di dalam Merdeka Belajar itu nilai-nilai universal ini Bapak Ibu harus ada di dalam diri setiap anak-anak. Dia memiliki kemandirian, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Itu sama dengan yang pertama tentang hukuman yang kita menjadi hukuman. Ya, ini motivasi eksternal. Bapak Ibu, siapa di sini yang pagi-pagi ya, saya pergi ngajar untuk menghindari macet? Nah, saya banget itu. Mutiara. Saya pergi pagi-pagi karena absen. Ya, saya datang pagi-pagi takut terlambat. Itu eksternal. Itu motivasi dari luar. Ya, jadi biasanya kalau motivasi eksternal ini tidak berkepanjangan, itu jangka pendek. Jadi kalau misalnya absen sudah tidak ada, kira-kira mau datang cepat nggak?
enggak ya, nanti datang aja jam 7 kurang 5 gitu ya, jadi nggak buru-buru. Ternyata itu adalah motivasi eksternal ya. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, saya nih melakukan sesuatu mau dapat sertifikat gitu ya. Kita sering nggak ikut webinar supaya dapat apa? Sertifikat 32 jam supaya bisa naik pangkat gitu ya. Saya misalnya ngikutin apa lagi supaya dapat juga. Tetapi di dalam teori motivasi ini kita harus memiliki tujuan disiplin positif ini, yaitu motivasi internal. Tujuannya apa? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Jadi harusnya kita memiliki motivasi itu dari internal kita. Saya mau datang ke sekolah itu, tujuan saya bukan hanya sekedar absen, bukan hanya sekedar namanya jalanan macet, tapi itu motivasi dari dalam. Saya mau jadi guru seperti apa? Saya mau jadi orang seperti apa? Itulah yang disebut dengan motivasi internal. Jadi selama ini coba kita Bapak Ibu refleksi diri kita. Paling sering itu kita melakukan motivasinya itu eksternal atau internal? Iya, jujur ya, iya, saya pun masih begitu. Saya melakukan masih banyakan ini nih eksternal. Ya, kita lanjut lagi. Itu cepat selesai ngerjainnya buru-buru, benar nggak? Tapi pada waktu kita tidak kasih hadiah, Bu, hadiahnya ada nggak? Pernah nggak ngalamin gitu? Nggak ada, ya masa nggak ada hadiahnya? Udah nanti aja nggak usah dikerjakan. Anak yang cepat selesai mengerjakan tugas, tapi saat itu saya tidak masuk, digantikan oleh Bu Hilal. Bu Hilal masuk ke kelas saya. Bu Hilal kan tidak tahu bahwa di kelas saya itu siapa yang selesai mengerjakan soal akan mendapatkan hadiah. stiker. Bu Hilal masuk nih. Muridnya ngomong, Bu Hilal stikernya mana? Bu Hilal bingung nggak? Bingung. Nah, kira-kira kalau kita sudah terjadi begini, jadi apa? Penghargaan itu menjadi apa? Menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Jadi, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, apresiasi ini seperti yang ini Bapak Ibu tadi ya, 500.000 nggak ada. Tapi kepala sekolah atau sekolah memberikan sebuah apresiasi, benar nggak? Nah, itu sebenarnya kita apresiasikan anak itu karena sudah melakukan sesuatu, apalagi untuk kepentingan sekolah. Buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ingat ya jawabannya tadi. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Disiplin. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, kita lihat jawabannya adalah, ayo Bapak Ibu kita baca. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang jadi dan
Kesalahan. Jadi memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Bapak Ibu, dari ciri-ciri restitusi ini, kalau kita melakukan restitusi, ya, restitusi itu kita sebagai guru itu harus memberikan yang namanya jalan keluar bagi anak. Jadi seorang guru bukan menjadi hakim. Ya, itu tentang bagaimana menerapkan segitiga. Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah membawa keyakinan kelas? Ada Bu Hilal, Bu Lisa, guru kelas 5 dan guru kelas 4. Guru kelas 6 udah belum? Belum ya? Sudah membuat? Sudah. Oh sudah, ya. Kelas 3? Baru mau. Nah, kita belajar di sini bagaimana keyakinan kelas itu. Mengapa tidak peraturan saja? Ya, kenapa sih sekarang ini harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, Pak Jami? Apa? Untuk menghindari kecelakaan, Bu Guru. Oh, betul ya. Untuk keselamatan. Jadi kalau dari kelas kita keyakinan kelas dimulai, maka akan lanjut ke setiap kelas-kelas. Lanjut lagi ke lingkungan kita. Jadi sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki budaya positif, ya. Ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif ini adalah disebut dengan apa? Tata tertib. Nah, kesepakatan kelas di sini nih. Kami guru dan murid yang titik-titik saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bapak Ibu, di dalam keyakinan kelas biasanya kita kan begini. Tidak boleh terlambat. Benar nggak? Kalau selama ini kan kita buat. Tidak boleh mengobrol di kelas pada waktu belajar. Tidak boleh mengganggu temannya pada saat pelajaran. Biasanya itu kita simpulkan jadi apa kalimat positifnya? Misalnya di kelas dulu nih, tidak boleh mengganggu temannya saat belajar, tidak boleh ngobrol, tidak boleh jalan-jalan. Nah, apa? Tertib, benar, Bu Siti, luar biasa. Ya, itu tertib. Jadi kita buat sekarang keyakinan kelas itu nggak usah panjang dari atas sama ke bawah, nggak usah harus banyak-banyak. Karena apa? Anak-anak tidak akan mengingat. Jadi misalnya tertib, saling menghargai, kan suka ada nih kalau anak-anak kita sekarang ini saling ngucapin nama orang tuanya, benar nggak? Iya, bapaknya sini itu jadi berantem deh. Berarti kita mau buat apa itu? Budaya positifnya apa? Saling menghargai. Iya, betul. Saling menghargai. Berarti anak-anak tahu nggak seperti tadi tuh di kelas ya, ada mulai berantem. Kita bilang berantem itu berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Ada tuh, saya nggak mau duduk sama dia, saya nggak mau dekat sama dia. Kata apa? Coba sebut. Jadi anak-anak kita tahu saat anak melakukan sebuah kesalahan, yang kita tanya itu apa? Coba kamu nak baca keyakinan kelas kita. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Pasti anak-anak tahu. Iya Bu, kayak tadi saya sudah melanggar keyakinan kelas, tidak menghargai sesama teman kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen ya. Dilarang melakukan kekerasan. Iya, kan kadang kalau anak-anak berantem takutnya terluka. Dilarang menggunakan narkoba. Ini untuk SMA banyakan. Bergantian atau menunggu giliran. Tuh mau pulang biasanya dorong-dorongan. Gunakan masker. Kan ada anak yang ingusannya panjang lagi batuk, nggak mau pakai masker, kasihan jadinya kena yang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Iya, jangan berlarian supaya apa? Inilah perbedaan antara peraturan dan keyakinan
kelas. Jadi ini nih sudah bisa kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas kita, ya Bapak Ibu, supaya menciptakan budaya positif. Nah, sekarang masuk kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, ayo dong berdiri sebentar yuk. Ini saya mau, saya siap melakukan. Saya mau, saya siap melakukan. Kadang sebenarnya anak ini kenapa ya di kelas itu bikin masalah terus. Ini yang harus dimiliki manusia. Nah, ini kita akan lihat kenapa anak itu buat masalah terus. Anak itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Anak itu juga membutuhkan kesenangan. Anak juga yang namanya penguasaan, kebebasan, bertahan hidup. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, kalau misalnya dia nggak disayang, nggak diterima, ya dia tidak pernah senang, kebebasannya nggak ada juga. Terkadang inilah yang membuat anak-anak itu memiliki masalah. Benar nggak Pak Anas? Betul. Ya, betul. Posisi kontrol sebagai seorang guru ini penting Bapak Ibu. Dalam menyelesaikan masalah terhadap anak, kita harus punya dan memiliki 5 posisi kontrol ini. Apa sih posisi kontrol yang harus dimiliki guru? Ini Bapak Ibu. Apakah kita di penghukum? Nih penghukum nih apa nih? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya anak itu menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Sehingga anak itu menjadi apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Itu kalau kita sering melakukan anak nih menunjuk-nunjuk, memarahi, menyindir, menyakiti, ya, berarti kita posisi kita sebagai guru adalah di penghukum. Nih, pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini berbuat baik. Ibu kecewa deh sama kamu. Ibu udah kasih tahu tapi kamu melakukan. Jadi anak itu memiliki rasa bersalah. Kamu seharusnya kamu tahu, orang tuamu kan sering menyangkal dan berbohong. Kalau kita sering berbuat anak, posisi kita di pembuat rasa bersalah. Atau posisi kita selama ini teman. Teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu kamu. Jadi kita memposisikan diri kita itu sebagai teman. Tapi kadang apa? Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, anak itu menjadi lemah. Dia tidak mandiri. Dia tidak tergantung. Nih dia lemah. Kalau tadi pembuat merasa bersalah, dia jadi rendah diri, Bapak Ibu. Dia jadi tidak pede. Kalau penghukum, dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Kalau posisi kita di sini, kalau sebagai teman nih anak ini apa-apa, bu, ya. Nah, kalau di pemantau, menghitung dan mengatur apa peraturannya. Jadi guru itu hanya memantau. Hasilnya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau kita lihat nih, lihat nih, ini kan ada peraturan. Kenapa kamu tidak laksanakan? Jadi kita hanya memantau anak aja. Di sini adalah fungsi guru itu adalah manajer ya. Kontrol guru manajer ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa dikerjakan, menguatkan pribadi anak itu, bagaimana caranya memperbaiki. Hasilnya apa? Anak memperbaiki diri. Ini hasilnya kalau kita di posisi manajer. Jadi Bapak Ibu, Pak Jamidin, selama ini kita sebagai guru itu di posisi yang mana paling sering? Paling harusnya kita di posisi ini, manajer ya. Jadi saat anak melakukan sebuah kesalahan, kita mencari solusi. Seperti yang tadi ada video yang saya ini itu, bagaimana yang harus kita lakukan?
posisi kita sebagai guru. Harusnya kita di sini Bapak Ibu, tapi terkadang kita di sini, terkadang di sini. Tapi kita belajar. Kita sebagai guru harus ada di kontrol yang mana? Iya, kita harus di sini ya Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar untuk ke situ. Pertanyaan-pertanyaan yang seringnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi itu membuat orang bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, salah. Kalau di teman, ayo lakukan demi ibu bapak di rumah. Ibu bapak kamu tuh kan sudah bekerja lelah, itu kita teman. Kalau di sini nih yang tadi nih, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Kita kadang di posisi-posisi teori kontrol yang tadi ya, Bapak Ibu. Kita manusia kok, ya. Bapak Ibu juga pernah buat kesalahan. Nah di sini anak tidak merasa disalahkan, Bapak Ibu. Kalau waktu kita di ini menstabilitaskan identitas ini, anak kita tidak pojokan di sini. Anak kita tidak salahkan, ya. Masih hanya apa? Supaya anak itu mau cerita, nggak apa-apa berbuat kesalahan. Berbuat kesalahan itu ada hal yang apa? Wajar ya Pak Anas. Nih, validasi. Pada waktu validasi itu apa yang harus kita lakukan? Nih Bapak Ibu, kita validkan benarnya dia melakukan seperti itu. Nih, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu. Jadi kita validkan benarkah dia berbuat seperti itu. Kenapa kita validasi kebutuhannya? Pada dasarnya setiap tindakan manusia nih, setiap tindakan apa Bapak Ibu tadi yang kita awal memiliki tujuan. Jadi setiap anak melakukan apapun ada tujuannya. Ya, saya merasa diterima, kesenangan atau bertahan hidupnya ada nggak? Jadi anak itu kita bisa lihat saat kita restitusi, validasi ini kebutuhannya, dia di mana nih? Oh, sering kan jadi kita tahu dia itu nggak dapat kasih sayang di rumah. Sering nggak menemukan begitu Bapak Ibu? Ya, jadi kita tahu anak ini berbuat kesalahan itu karena apa? Apakah di kebutuhan dasarnya ini dia tidak miliki? Jadinya tahu apa yang menyebabkan dia berbuat seperti itu. Kita lanjut lagi di sini menanyakan keyakinan, ya. Di sini kita akan lihat nilai-nilai yang tadi itu, nilai-nilai universal yang tadi itu di dalam profil Pancasila, mandiri, gotong royong ya Bu Haji ya. Iya. Nah, di sini kita akan bertanya kepada anak pada waktu menanyakan keyakinan. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Ya. Jadi kita menanyakan keyakinannya. Ini ada beberapa pertanyaan, gak usah yang tadi, langsung nih refleksi. Biasanya kalau udah refleksi itu, ya, ini refleksi Bapak Ibu. Pertama, kita sebagai guru, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira apa Bapak Ibu paradigma yang baru dari teori kontrol yang belajar tadi tentang kebutuhan dasar yang sudah kita bahas tadi itu apa? Yang mengubah paradigma kita tentang hukuman, pemberian hadiah, teori kontrol itu apa Bapak Ibu? Harus apa? Coba, apa sih hal baru paradigma saya, kitanya yang baru setelah kita belajar ini, apa sih yang kita dapatkan? Merubah pola pikir. Hah? Merubah pola pikir. Merubah pola pikir tindakannya tentang apa? Hukuman. Berarti kita tidak boleh menghukum anak ya. Karena apa? Saat dihukum pernah waktu itu Bapak Ibu, waktu kita mulai belajar teori ini, ditanya, kita sebagai penghukum atau memberikan konsekuensi atau apresiasi, ya. Kita belajar bersama-sama. Berarti selama ini apa para mengubah paradigma seperti apa yang kita harus ubah, ya? Yang kedua,
Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini Bapak Ibu tentang disiplin atau motivasi? Ayo Bapak Ibu, perasaannya bahagia, senang atau? Senang. Karena Mendapatkan ilmu baru. ilmu baru. Ya, introspeksi diri. Iya, kita merefleksi ya, kita refleksi diri kita. Nah, peran Among ini kan menuntun. Seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran apa yang kita pegang? Atau apa ya? Saya menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Katanya semua jadi manajer? Kan budaya positif di sekolah kita. Dimulai dari kelas kita, ya kelas kita, baru nanti berlanjut ke kelas-kelas yang lain sehingga menghasilkan budaya positif di SDN Keramat Beji di tempat ini. Bapak Ibu mohon maaf kurang lebihnya kalau ada kata saya yang salah ya. Saya mohon maaf dan mohon dimaafkan dan terima kasih buat waktunya yang 1 jam bersama dengan saya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga lelah Ibu digantikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan kita menjadi guru-guru yang memiliki kontrol manajer ke depannya. Amin. Terima kasih. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Depok. Ya, walaupun memang bagaimana kabar? Oke, apa lagi? Sebelah sini. Siti, biasanya nih ya, ini kita akan masukkan ke dalam keyakinan kelas. Sekarang kalau mewujudkan impian kelas ini ya, keyakinan kelas apa? Oke. Apa yang ingin anak-anak gambarkan di kelas? Silakan tempel di papan tulis di kelas kita ini. Ya, bisa menyontek tugas teman mengerjakan. Silakan. Ibu akan bacakan ya. Ini kesepakatan kelas yang sudah dibuat dari anak-anak. Kita diskusikan bersama yang pertama di sini. Ini tidak boleh mengganggu teman yang lagi belajar. Nah, kalau misalnya ada tidak boleh mengganggu teman, di sini juga ada tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Misalnya nih, tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Ini bagus. Kita buat menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Kalimat positifnya seperti apa? Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Berarti kalimat positifnya adalah apa? Kalau kata-kata positif itu kalimat positif, kata-kata tidak, jangan itu diganti. Berarti, pada jatuh. Misalnya, tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Berarti, kata-kata positifnya adalah apa? Ketertiban. Iya. Pertama adalah menjaga. Di sini ada tidak boleh mencoret, tidak boleh, apalagi nih, tidak boleh mencoret-coret hak kelas, boleh. Kita lanjut di sini, tidak boleh terlambat. Terus apalagi nih, catat tepat waktu. Ada tidak boleh terlambat,
Tapi apa itu? Kalimat positifnya seperti apa? Coba Wanda, apa? Kalimat positifnya seperti apa? Tidak boleh terlambat. Terus datang tepat waktu katanya. Lalu berpakaian rapi apa? Disebut apa menjadi? Kita kesimpulan jadi apa? Tertiba sekolah apa lagi? Apa? Ayo. Disiplin. Aduh, terbang terus ya. Boleh diambil, tolong nanti dibacakan. Tolong dibaca yang jauh. Biar betul-betul coba baca. Biar nggak jatuh-jatuh, nanti kamu baca. Tolong baca. Baca. Ini apa? Jaga kebersihan, tidak boleh berisik, udah ya. Nah, ada tidak boleh berkata kasar, terus tidak boleh ngata-ngatain orang tua, tidak boleh bertengkar. Lagi pegang ini aja. Baca bagi teman juga. Nah, ya boleh di sini kita membantu ibu buat bacain. Di sini ada apa Dina? Kirana, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh ngata-ngatain orang tua. Tadi apa lagi? Tidak boleh mengejek, ngatain temannya minta. Nggak boleh ngata-ngatain orang tua lagi. Nggak boleh berkata kasar. Nah, kalimat positifnya seperti apa? Kalau itu nggak boleh ngatain teman, nggak boleh mengejek katanya tuh. Terus apa kira-kira apa? Nggak boleh ngatain mau jelek, mau pendek, mau hitam, mau pendek. Nggak boleh dikatain lagi. Berarti apa? Kalimat positifnya apa? Dan di belakang kalimat positifnya jadi apa? Siapa di sini yang suka ngatain teman? Nah, aku boleh nggak? Nah, kita buat kesimpulannya. Berarti kalimat positifnya apa? Saling menghargai dan iya, pintar. Tepuk tangan buat Husna.
tidak boleh berkelahi. Maksudnya diketertiban. Lagi mempunyai kelas yang bersih, ya. Bersih dan nyaman, dan tidak boleh bertengkar, sudah. Tidak boleh berkelahi, sudah. Itu termasuk kebersihan nggak? Tidak boleh membuang sampah. Ya, ini ya, tidak berisik. Nah, tidak berisik masuk apa? Ketertiban. Masih ada yang jawabannya? Hampir sama ya. Nah, oke, terima kasih. Kirana. Ini ada damai, bersih. Ingin tidak ada yang makan saat belajar, itu masih tertib. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan. Sudah dapat berapa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Pertama, menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban itu di dalamnya, di fungsi di dalamnya itu adalah apa? Tidak berkelahi tadi. Apalagi menjaga ketertiban, boleh nggak? Mengganggu teman. Itu sudah termasuk, berarti tidak boleh mengganggu teman. Jahilin teman, bisa? Masuk ketertiban. Misalnya dalam ketertiban ini apa aja? Ya, kalau ada anak nih, ada anak datangnya jam 8. Berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas kita nomor berapa? 3. Bisi? Iya, betul. Hebat. Ada anak nih. Ada anak di kelas itu tidur saat belajar. Itu masuk mana? Ya, anak nih lagi belajar. Gurunya menjelaskan. Masa tadi? Disiplin ya? Ketertiban. Nah, menghormati. Dia kan tidur. Termasuk menghormati. Tidak menghormati siapa dia? Guru. Nah, mengerjakan PR di dalam kelas, bukan di rumah. Pagi-pagi terus dia nyontek temannya. Itu masuk apa? Mengerjakan PR di kelas terus dia nyontek PR temannya, masuk apa? Iya, betul, disiplin. Nah, terus ngata-ngatain temannya, dasar kamu udah jenggotan, udah kumisan, terus hitam. Itu ngata-ngatain nama bapaknya, nama ibunya. Itu masuk mana? Iya, saling menghargai. Jadi boleh nggak saling ngata-ngatain? Walaupun dia jelek, nggak usah dikatain. Ya, benar nggak? Iya, harus saling menghargai. Jadi, anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang kita buat. Masih ada kurang nggak yang perlu kita tambahin? Apa lagi? Ini sudah menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, disiplin. Kerukunan masuk mana? Ketertiban, menghormati, menghargai. Udah. Masih ada yang kurang nggak? Ya. Apa? Siapa? Apa? Gina? Apa? Ada yang mau ditambahin? Terus keyakinan, kesepakatan kelas kita ada yang perlu ditambahin nggak? Apa? Misalnya ini lagi doa, digabungin sama Brandon misalnya, itu masuk mana? Yang tempel di sini dan semua anak menanda tangani. Artinya apa? Ditanda tangani. Betul, setuju dengan semua keyakinan kelas yang kita buat. Jadi setelah selesai ini, kita akan buat bentuknya poster, kita tulis, kita bikin rapi dan bagus, lalu kita tempel di dalam kelas. Bu guru atau anak-anak yang buat?
Yolanda, saya dari kelas 6B. Saya jadi tahu keyakinan apa yang saya langgar saat saya berbuat kesalahan.